Halo rekan-rekan, pada kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari proyek The Taman Dayu. Cerita tentang sebuah pengalaman di tahun 2005 hingga tahun 2007. Pada saat itu, Ciputra mulai alih kelola dari proyek Taman Dayu oleh Sampurna menjadi The Taman Dayu operate by Ciputra Group. Pada saat itu, teman-teman, kami melihat bahwa customer-customer terdahulu dari Taman Dayu adalah mereka-mereka yang berdomisili di Surabaya. Kami kemudian melakukan produk-produk development untuk menyasar kelompok dari warga-warga kota di Surabaya. Namun teman-teman, musibah terjadi. Tahun 2006 kami mendapatkan musibah adanya kejadian lumpur lapindo yang betul-betul melumpuhkan akses dari kota Surabaya menuju Pandaan. Teman-teman bisa membayangkan bahwa pada hari ini akses Surabaya ke Taman Dayu itu hanya 45 menit. Pada saat situasi lapindo itu bisa 4 jam, 5 jam. Ya, belum lagi kalau ada unjuk rasa. Teman-teman, kami proyek The Taman Dayu merasa begitu susah, begitu sulit kondisinya. Kami tidak bisa jualan. 7 bulan itu ngaplo, teman-teman. Namun, teman-teman, harus saya akui bahwa tim The Taman Dayu sangat kompak. Ada satu usulan dari teman kita, yaitu manajer komersial kita, mengusulkan untuk membuka sebuah food terrace di seberang kantor marketing kita. Saya menanyakan hal-hal apa yang perlu dikeluarkan untuk sebuah food terrace. Oh, tidak perlu, Pak, karena kita semua sudah punya. Kita punya tenda yang nganggur. Kita hanya perlu test food saja. Oke, kita lakukan test food terhadap para UMKM yang punya banyak makanan-makanan yang hebat di sekitar The Taman Dayu. Akhirnya jadilah sebuah food terrace ini, teman-teman. Ya. Teman-teman, ternyata food terrace itu di luar dugaan kita, pengunjungnya itu banyak sekali, rame sekali. Tidak hanya pada saat weekend, tapi ternyata kita baru tahu bahwa di sekitar Pandaan itu banyak industri-industri di mana teman-teman industri itu ada jam makan siang dan mereka agak bosan untuk selalu makan siang di kantor mereka. Akhirnya jadilah food terrace ini menjadi tempat untuk meeting point bagi mereka itu pada saat lunch. Rame dia. Wah, kita cukup senang teman-teman ya. Tapi kita pikir-pikir ya ini seneng-seneng aja ya. Tapi secara omset proyek The Taman Dayu ini nggak dapat apa-apa. Nah, dimulailah sebuah informasi, sebuah inspirasi menghasilkan inovasi. Kala itu kita waktunya cukup banyak teman-teman, nggak banyak kesibukan yang terjadi. Maka kita melakukan apa yang disebut hari ini sebagai eksplorasi. Kita mengeksplor teman-teman yang dulu pernah beli di proyek Taman Dayu ini untuk kita visit. Ya. Yang pertama adalah beberapa pelanggan setia kita yang berada di pusat komersial Kecamatan Pandaan, di mana di situ ada sebuah pasar. Kita bertemu dengan seorang sosok namanya Ko Edi. Kita tanya Ko Edi ini, Ko Edi, bagaimana pengalaman Ko Edi ini berjualan di tempat ini? Wah, waktu itu saya ditemani oleh seorang sales. Jelek sekali, Pak, pengalaman di sini. Bapak lihat sendiri itu loh, sampahnya begitu menggunung, nggak pernah diambil-ambil. Ya, kita mau loading, unloading material itu juga sulit parkirnya. Parkirnya di sini banyak premannya. Belum lagi saya ingin mengembangkan usaha saya ke bidang-bidang yang lain. Saya tidak bisa mengembangkan ruko saya.
Ya, karena kios yang saya miliki ini semuanya dimiliki, kiri kanannya dimiliki orang lain yang sama-sama tidak mau jual. Oh, begitu ya Ko Edi ya? Wah, ini menarik ini. Ko Edi, bagaimana kalau misalkan Ko Edi kita tawarkan sebuah tempat komersial di The Taman Dayu? Wah, menarik Pak Denny. Oke, kita catat. Nomor 2 teman-teman, kita melakukan eksplorasi kepada para sahabat kita, konsumen kita di sepanjang Jalan Raya Porong. Ya, yaitu antara Pandaan dengan Surabaya itu ada Jalan Porong. Kebetulan kita bertemu dengan pedagang sepeda, ya. Model pedagang sepeda itu kan digantung-gantung sepedanya macam-macam, mulai sepeda roda 3 sampai sepeda yang keren, ya, tidak sekeren hari ini. Kita tanya kepada dia, wah Pak Denny, ini situasinya semakin gawat, ya. Kemacetan Porong ini, omset saya hancur-hancuran. Saya perlu memindahkan bisnis saya dari tempat ini. Lah, teman-teman, 2 orang customer kita memberikan informasi. 2 informasi ini teman-teman, kita coba validasi dengan menanyakan kemungkinan yang lain daripada pedagang di pusat Kecamatan Pandaan maupun di sepanjang jalur Porong Surabaya. Ternyata teman-teman, semua memvalidasi apa yang disampaikan oleh 2 narasumber itu. Akhirnya teman-teman, kita melakukan apa yang kita sebut co-creation. Apa itu co-creation? Yaitu mengajak para calon customer kita untuk mendesain apa yang hendak dia beli terhadap kita. Maka teman-teman, muncullah sebuah produk baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau teman-teman dahulu membayangkan The Taman Dayu atau Taman Dayu yang lama, Anda first top of mind yang ada di pikirannya adalah villa, rumah mewah, pakai kolam renang, pakai jacuzzi. Nah, itu pikiran yang pertama. Teman-teman, karena sumber informasi, sumber inspirasi, dan ini saatnya akan menjadi sumber inovasi, menyatakan kebutuhan yang berbeda, yaitu tempat komersial. Makanya di tahun 2007 kita meluncurkan sebuah produk andalan yang tidak pernah terpikirkan oleh Taman Dayu sebelumnya, yaitu Pandaan Sentra Business District. Puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman. Pertama kali kita launching CBD Pandaan di The Taman Dayu, langsung sold out teman-teman. Kita kejar lagi produk yang lainnya, sold out lagi. Kita tanyakan kepada Ko Edi dan teman-temannya, kira-kira Ko Edi mau beli ruko harga berapa? Dia bilang harga 400 juta. Ya sudah, harga 400 juta itu yang merupakan titik penjualan kita tarik ke belakang untuk kira-kira harga produksi kita ketemu luasan berapa, kita sesuaikan. Dan akhirnya yang namanya The Taman Dayu, setelah kira-kira 7 bulan teman-teman tidak jualan sama sekali. Penjualan dari kios dan ruko pada saat itu hampir mencapai 135 unit. Ya, teman-teman, yang tadinya The Taman Dayu Marketing Office itu kosong melompong, pada situasi hari-hari itu sungguh luar biasa. Untuk membeli kios, membeli ruko di CBD The Taman Dayu itu harus pakai kupon, harus diundi. Teman-teman, 2007 angka cash flow kita untuk pertama kalinya menjadi surplus. Semula negatif cash flow. Teman-teman, kita mendapatkan hadiah dari Pak Harun kala itu, yaitu mereka-mereka yang ikut membantu penjualan itu diberikan hadiah pergi ke Singapura. Dan itu merupakan kesenangan bagi kita semua karena pencapaian 2007-2008 mereka outing ke Singapura. Dan itu merupakan kesempatan pertama kali dari staf Taman Dayu yang sebelumnya 11 tahun ikut
Tamandayu tidak pernah pergi ke luar negeri, ikut Ciputra 3 tahun, 2 tahun sudah langsung outing ke luar negeri. Terima kasih teman-teman. Saya kira di balik kesulitan Anda saat pandemi ini pasti ada jalan. Seperti The Tamandayu mengalahkan musibah Lapindo menjadi sebuah inovasi luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman The Tamandayu periode 2005-2007. Salam.